semuanya, pernah nggak sih kalian lihat penyanyi yang nyanyiin lagu lawas terus lagunya tiba-tiba viral di media sosial? Nah, ternyata nggak semua lagu yang di cover itu bisa bebas dipakai loh. Belum lama ini, ada penyanyi terkenal, ya Lesti Kejora, yang jadi sorotan publik karena diduga melanggar hak cipta setelah menyanyikan ulang beberapa lagu legendaris dari karya mendiang Dedi Dores tanpa izin resmi. Kasus ini bukan cuma soal nyanyi ulang, tapi juga soal hak ekonomi, izin, dan etika dalam dunia musik digital. Yuk kita bahas bareng-bareng gimana kronologi kejadiannya, dasar hukumnya, dan apa aja pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. Oke guys, jadi kasus ini mulai ramai diperbincangkan pada bulan Mei tahun 2025. Setelah Yoni Dores, saudara dari mendiang musisi legendaris Dodi Dores, itu melaporkan Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya. Menurut laporan tersebut, Lesti diketahui telah menyanyikan ulang beberapa lagu ciptaan Dedi Dores dan menampilkannya di berbagai acara televisi serta menggugahnya di kanal YouTube pribadinya. Nah, menurut laporan tersebut, Lesti diketahui telah menyanyikan ulang beberapa lagu ciptaan Dedi Dores dan menampilkannya di berbagai acara televisi serta menggugahnya di kanal YouTube pribadinya tanpa izin atau kerjasama secara resmi sama pihak keluarga. Lagu-lagu yang menjadi sorotan diantaranya itu ada Cinta Bukanlah Kapal, Arjuna Buaya, Bagai Ranting Kering, dan Buaya Buntung. Semuanya merupakan karya cipta Dedi Dores yang sangat dikenal pada era 90-an. Nah, pihak keluarga merasa bahwa tindakan tersebut termasuk pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu karena video itu menampilkan dan menghasilkan keuntungan finansial baik dari views YouTube, sponsor, maupun honor acara tanpa ada pembagian royalti kepada pemilik hak cipta asli. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, tindakan seperti ini diatur dengan jelas. Pada pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk memperbanyak, menyebarluaskan, menampilkan, dan mengumumkan karyanya. Artinya, orang lain tidak boleh menggunakan karya tersebut untuk kepentingan publik atau komersial tanpa izin. Sedangkan di pasal 113 ayat 2 dijelaskan bahwa pelanggaran hak ekonomi dapat dikenai pidana penjara 4 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Jadi, walaupun niatnya hanya untuk bernyanyi ulang, kalau dilakukan tanpa izin dan menghasilkan keuntungan, tetap bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Sampai saat ini, kasus Lesti Kejora masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian. Pihak keluarga Dores berharap kasus ini bisa menjadi contoh agar para artis dan konten kreator lebih berhati-hati dalam menghormati hak cipta karya orang lain. Di sisi lain, pihak Lesti Kejora disebut-sebut siap menempuh jalur mediasi untuk menyelesaikan kasus ini secara damai. Namun, terlepas dari hasil akhirnya, kasus ini sudah cukup menjadi sorotan karena melibatkan publik figur besar yang isunya sering diabaikan di dunia hiburan, yaitu izin hak cipta. Nah, kasus ini juga menunjukkan bahwa kesadaran hukum terkait hak cipta di Indonesia masih rendah. Banyak penyanyi, kreator digital, bahkan label musik kecil yang belum memahami pentingnya izin resmi sebelum menggunakan karya milik orang lain. Padahal, izin ini bukan hanya soal uang guys, tapi juga bentuk penghargaan terhadap karya dan dedikasi pencipta lagu. Nah, jadi guys, dari kasus Lesti Kejora ini kita bisa belajar bahwa hak cipta itu bukan hal sepele guys. Sekali kita menggunakan karya milik orang lain tanpa izin, apalagi untuk kepentingan publik atau komersial, itu bisa berdampak hukum. Pemerintah lewat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI dan Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK sebenarnya sudah berusaha untuk mengatur sistem perizinan dan pembagian royalti. Tapi masih perlu sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat makin paham. Kedepannya semoga Indonesia bisa membangun sistem lisensi digital otomatis, jadi penyanyi dan kreator bisa langsung mengurus izin online sebelum mengunggah lagu ke platform seperti YouTube, Spotify, dan TikTok. Intinya guys, cover itu boleh,
Tapi izin dulu ya. Dengan begitu, kita bisa tetap berkarya dengan bebas, tapi tetap menghargai hak orang lain. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like, share, and subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tetaplah ingat, jadi kreator yang menghormati karya orang lain.